Sisilia Maria Meakbada. Saya Febranus Andriko Manggo. Saya Yosefa Kartikan Doro. Saya Angelina Febrianti Daro. Saya Emanuela Berais Gabata. Saya Yosefa F. Aladapase. Kami dari kelas 12 IPA 4. Kami akan melaksanakan praktik agama, yaitu ibadat sabda dengan tema Mohon keberhasilan ujian. Terima kasih. Marilah kita menyiapkan hati kita pada siang hari ini untuk melaksanakan ibadat sabda. Kita awali dengan sebuah lagu pembukaan. Karena kami bersalah semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang menyatukan dan membimbing kita pada ibadat sabda ini. Semoga berkat dan bacaan sabdanya dapat menuntun kita menuju kehidupan yang tenang dan abadi, serta juga dapat memberikan kelancaran dan kesuksesan bagi orang-orang yang berjuang menggapai cita-cita yang mereka inginkan. Sebelum kita memulai ibadat sabda, marilah kita merenungkan dosa-dosa kita, mohon ampun atas segala dosa kita, agar kita layak dan pantas untuk mengikuti ibadat pada hari ini. Saya mengaku Kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Tuhan senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, berkat rahmat yang boleh kami terima sampai saat ini. Bukakan pintu hati kami, agar kami lebih dapat mampu mendekatkan diri dan memuji-Mu sepanjang waktu. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu.
Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Malah firman Tuhan. Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya kembaliku aku memberinya sabda dengan benar. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, orang yang dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kepala yang paling jahat. Di sanalah akan terdapat ratap dan tadi. Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Uni kami, lihatlah kami bertobat. Ya Yesus Raja, penebus dunia, kepada Engkau kami menengadah. Dengar kiranya keluh kesah kami. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami. Lihatlah kami bertobat. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mendengarkan renungan singkat. Saudara-saudari terkasih, setelah kita bersama-sama membaca dan mendengarkan sabda Allah, ada suatu makna yang dapat kita petik dari bacaan tersebut. Yang talenta-talenta yang wajib kita kembangkan dalam proses kehidupan. Artinya, setiap kita punya ciri khas yang unik yang dibentuk oleh Tuhan dengan berbagai kelebihan-kelebihan yang harus dikembangkan. Tapi dalam proses mengembangkan talenta, kita diajak harus tetap tekun dan semangat pada proses tersebut. Dari talenta yang kita punya, kita gunakan untuk berkarya dan melayani sesama, terutama gereja. Pelayanan itu bukan tugas yang gampang, karena butuh ketulusan dalam mengatasi segala rintangan yang ada. Oleh karena itu, jika kita memiliki kewajiban, kita harus mengerjakan itu dengan baik. Setelah selesai, kita akan mendapatkan hak kita masing-masing. Semoga berkat Tuhan selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa umat. Yesus telah berada di tengah-tengah kita. Dialah Tuhan yang Kami berhasil menghadapi ujian sekolah yang akan datang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapa dan Ibu Guru, ya Bapa, sertailah mereka. Berilah kesehatan dan anugerah-Mu agar mereka dapat membimbing kami dengan baik menjadi generasi penerus bangsa yang maju.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kedua orang tua kami, ya Bapa, lindungilah dan naungilah kedua orang tua kami, sertailah mereka dalam mendidik dan mendukung kami anak-anaknya dalam proses kehidupan, dan kiranya bertanggung jawab dalam mengerjakan kewajibannya untuk mencari nafkah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, curahkanlah rahmat Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, supaya kami dapat berjuang demi masa depan yang baik dan menjadi anak-anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. doa penutup. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berterima kasih atas rahmat dan anugerah yang hidup kita di masa yang mendatang. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, Tuhan beserta kita, Sekarang dan selama-lamanya. semoga kita sekalian diberkati dan dicurahkan rahmat dalam segala kegiatan yang akan kita lakukan di hari-hari mendatang. Amin. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus. Amin. Mohon